ini sampah nih, ini sampah dalam dunia Kristen ini. Henry Tan ini sampah, ya. Ini bau, ini sampah ini sampah ini mesti kasih taruh di tempat sampah, di keranjang sampah. Nggak layak dia ada di ruang kudus. Adukan saya ke polisi. Saya justru senang kalau kamu adukan saya ke polisi. Kenapa? Karena saya betul-betul ingin bongkar kamu siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Joshua Teu dan juga HTD ya, karena kita tahu HTD mengklaim ya, pendeta HTD alias pendeta Very Very Clear mengatakan dia ingin menjadi mediator antara Pastor Sarah dan HTD. Ya, bahkan kita ingat kemarin kita juga sudah putarkan video di mana HTD mengatakan mengajak JT untuk bertemu di tempat biasa ya, dia bilang ya. Ketemu di mana? Di tempat biasa. Ya, saya nggak tahu tempat biasanya itu apa, tetapi ini agak aneh ya, karena setelah saya cari tahu ternyata JT ini sama HTD nggak dekat. Ya, nggak dekat gitu kan. Bukannya nggak dekat, malah nggak cocok gitu ya. Hubungan mereka nggak bagus malah. Saya jadi bingung, ini sebenarnya bagaimana ya? Karena kita tahu waktu itu kan si HTD mengatakan ingin mengajak JT bertemu untuk dimediasi ya. Bahkan dikatakan ketemu di mana? Tempat biasa, dia bilang ya. Bertemu di tempat biasa. Ini mungkin saya putarkan bagaimana dia ingin memediasi kedua orang tersebut ya. Ini. Bikin malu juga gitu loh. Ya bikin malu juga ya. Saya yakin ya tidak ada orang yang merasa dipermalukan kok. Soal cerita begini begitu sudahlah. Nanti juga ketika kita berdamai terus pada lupa itu semua. Udah lupa gitu ya. Kita mau mulai hal yang baru lagi, kita mau mulai babak baru dengan perdamaian ya. Kita unity, kita bersatu ya, sebagai sama-sama hamba Tuhan ini kita bersatu saja ya. Saya nanti yang akan banyak bicara, jadi kami minta kepada Pak JT, hubungi nomor saya ya Pak JT ya. Nomor Anda yang lama udah nggak bisa tak hubungin ya. Ayo silakan yang lain juga, kalau harus melalui si Tom, Pak Tom mana Pak Tom? Pak Tom juga boleh hubungin saya ya. Nomornya sudah ini. Ya, ajak ibu ya, nanti HTD yang ngomong, yang akan menjelaskan ya. Dan kalau HTD yang ngomong harus nurut, harus diem ya. Ya, karena kita harus menyelesaikan ini dengan bijak ya. Perseteruan seperti ini harus diakhiri dan tidak perlu harus masuk ke ranah hukum karena hanya akan memalukan ya. Tidak ada yang menang, tidak ada yang ya, tidak perlu seperti itu ya. Lebih baik kita berdamai ya. Tidak ada yang sulit kok ya. Kalau HTD yang ngomong tidak ada yang sulit ya. Segala hormat untuk Yesus Kristus dan mari kita selesai JT dan PSSR. Kok kayak persatuan sepak bola ya Pak? PS ya sudahlah ya. Saya mau menyampaikan begini kepada yang terhormat mantan mentorku PSJT. Kita ketemu yuk jam 20 deh ya, jam 20. Tujuan kita apa? Berdamai antara PSJT dengan SRH ya. Jam 20 ya. Hari Sabtu di tempat biasa boleh. HTD tahu loh tempat biasanya ya, tempat biasa kita ketemu Pak JT ya di tempat kita biasa ketemu. HTD yang jadi penengah ya. Ya teman-teman sudah dengar ya, ini HTD buat video saat menyuruh mereka berdua berdamai. Itu seperti seakan-akan bahwa mereka tuh sangat dekat ya, hubungan antara HTD dan juga JT kan, seakan-akan sangat mesra, sangat dekat ya. Tetapi saya mendapatkan fakta yang mengejutkan ya,
Bahkan saya nanya juga sama PS Sarah gitu, sebenarnya bagaimana hubungan antara si HTD dan JT gitu ya. Jadi dibilang PS Sarah selama dia tinggal di tempatnya JT, nggak pernah HTD membahas tentang, nggak pernah JT ya, nggak pernah JT membahas tentang HTD. Ya nggak pernah, bahkan HTD juga nggak pernah datang main ke Kalibata, ya nggak pernah main. Kalau si Amin rajin, Amin Wijaya itu rajin ke Kalibata. Terus dia juga nggak nanya gitu ya. Dia cuma tahu mereka dulu pernah ada hubungan ya. Dulu pernah ada hubungan, tapi hubungan antara ya itu murid sama ini ya guru ya, bukan hubungan terlarang gitu ya. Jadi jangan salah-salah pikir ini bukan Chandra Ginting. Kalau Chandra Ginting nanti baru kita harus mikir yang aneh-aneh. Jadi PS Sarah nggak tahu seberapa dekat mereka dulu ya, nggak tahu bagaimana hubungan mereka. Tetapi saya mendapatkan satu video yang menarik di mana ternyata ya JT ini pernah ya marah dengan sangat luar biasa kepada HTD. Bahkan dia menyebut orang ini gila, orang ini wajib disepak, pokoknya inilah benar-benar dihujat habis-habisan oleh JT ya, si HTD ini. Si pendeta very very clear ini rupanya pernah dihujat habis-habisan oleh Joshua Tew. Saya nggak tahu gitu kan. Kalau orang yang pernah dihujat, apakah pernah ada masalah sehingga dia dendam gitu atau marah dengan HTD, atau ini kejadiannya sebelum gitu. Jadi udah marah dulu, udah setelah marah baru mereka berdamai. Saya nggak tahu urutannya bagaimana ya. Duluan ngamuk dulu, berantem dulu, baru berdamai, atau dulunya damai, tiba-tiba terakhir dia dirusak hubungannya. Ya, coba kita dengarkan dulu bagaimana pemaparan dari JT perihal siapa itu HTD. Libur lah online. Oke. Apa yang kamu tanya, Piers? Jadi ini yang kalau tadi kan yang pertama gitu. Yang kedua ada lagi nih, ada debat spektakuler 2020. Nah, nama Om Joshua di bawah-bawah. Hai. Yang mana itu? Apa ini dalam kasusnya bisa ditampilkan Om Henry Tandianta ini gabung sama Om Joshua Tew gitu loh. Sama Om Jacob Oswaldi. Nah, lawannya itu Pak Erastus Sabdono. Lalu Pak Yakub Nahwai sama Pak Daniel Biantoro gitu loh. Oh, ini. Cuma kalau saya lihat cukup kaget saya juga gitu loh. Ini pemirsa nih saya dibawain kejutan ini. Jadi nantikan debat spektakuler antara Joshua Tew dengan Dr. Erastus Sabdono yang bergabung dengan siapa ini? Daniel Biantoro, Dr. Daniel Biantoro dan Dr. Yakub Nahwai katanya. Jadi saya lawan beliau-beliau ini ya. Iya Om. Dengan terus saya digabungkan sama Henry Tandianta. Iya. Nah makanya betul Om mau betul. Aduh, langsung aja deh pikir sini hoax orang gila yang bikin ini. Terus yang kamu tanyakan apa ini? Jadi ya mungkin yang saya mau tanya sih yang tadi saya katakan Om gitu. Kok bisa ada nama Om Joshua Tew gitu loh. Nah kalau yang saya lihat kan Om Henry Tan ini kan maksudnya semakin kesini pengajarannya gitu loh, semakin bagaimana begitu. Nah, agak mengerikan juga sih kalau yang saya lihat gitu. Memang ini orang kayaknya ya sedang terobsesi gitu loh. Iya. Terobsesinya apa Bears? Dia ingin sekali jadi orang terkenal karena ngaku-ngakunya kan dia dulu bekas dari pesantren, bahkan pemimpin pesantren, sebuah pesantren sebelum dia katanya bertobat terima Yesus. Dia dulu dari Islam, pemimpin sebuah pesantren, latar belakang sekolahnya semua ya semacam ibtidaiyah lah apa segala macam gitu. Terus dia bertobat, dia terima Yesus, dia jadi Kristen dan seterusnya. Tapi saya lihat waktu, memang dia sempat masuk belajar sama-sama kamu kan waktu itu ya? Iya. Di Glow Apologetic School waktu kita buka program bersama Pak Gilbert Lumoen dong. Ya. Di Tamres itu namanya GAS, Glow Apologetic School. Ya. Dan apa namanya? Ini sertifikatnya ada nih. Ya ini kalau pemirsa lihat nih, ini sertifikatnya Piers. Dia juga dapat sertifikat kayak begini, gitu. Tapi dia hanya belajar sekitar 3 bulanan ini.
Belanda ya Piers ya. Iya. Dengan beberapa pelajaran saja, memang khusus untuk bicara tentang dunia apologetika. Jadi itu yang saya maksud pemirsa, bahwa ini sekarang ada gerakan, entah ini penyusupan karena dia mengaku dia dari Islam, bisa saja ini menyusup untuk ngacirkan kekristenan, untuk mengacau balaukan ke dalam, bisa saja. Mohon maaf ya teman-teman dari Muslim, bukan apa-apa, karena dia ngaku-ngaku, ini selidiki nih, dia ngaku, Henry Tan ini ngaku dia bekas pemimpin satu pesantren besar, ya, dan dia latar belakangnya sekolah istidaiyah lah semua yang ini, ya, dan terus dia jadi Kristen katanya, dia mengaku jadi pendeta di grupnya Pak Niko Nyotora Harjo dan sebagainya. Nah, kalau dia dari Islam dan dia masuk ke sini lalu mengacaukan kekristenan, ini saya bisa tuduh ini penyusupan untuk mengacaukan kekristenan, ya. Dan aduh, ini betul-betul luar biasa, gila ini. Iya. Ya, bagi saya ini betul-betul pengacauan benar-benar. Iya, karena dulu kan saya juga pernah nonton juga video dari Om Henry di YouTube. Ya awal sih bagus gitu loh. Saya juga terbangun, tapi lama-kelamaan kok agak mulai aneh gitu. Iya. Iya. Ini yang saya bilang, biasanya penyusupan begitu. Menyusup masuk di kalangan domba, lalu mengobok-obok gitu loh. Dan mengatakan dirinya domba, yang lain kambing. Biasa kan? Maling teriak maling gitu loh. Ya. Jadi ini ngaco ini. Jadi kira-kira bagaimana ya? Makanya saya udah bilang, kayaknya orang begini lebih berbahaya dibandingkan Yahya Waloni. Ya. Kalau Yahya Waloni nggak ada apa-apanya. Ditantang debat juga dia nggak mau. Saya nggak pernah nantang orang debat, tapi kalau betul-betul dia mau duduk 1 lawan 1, saya akan buktikan dia 1000% salah. Gitu loh. Yahya Waloni, ya, dengar ini Yahya Waloni, kalau kau dengar juga nih, ya, dengar saya tantang kau, duduk sama-sama kalau kau bisa buktikan kau betul-betul asli dari Kristen dulu. Kau nggak ada apa-apanya di Kristen, nggak terpelajar, ngaku-ngaku STT, ketua STT, rektor STT, dari mana rektormu? Mana ada STT punya rektor? Tidak ada, sampai sekarang tidak ada sejarahnya STT punya rektor, pakai otak, gitu. Ya, STT itu punya ketua, bukan rektor. Ngaku-ngaku rektor, nggak ngerti apa-apa kamu. Gitu. Saya juga sebel juga karena banyak masih sampai sekarang orang ini. Pak polisi, dengar juga dengan kepolisian nih. Saya dengan ada pengacara yang sudah laporkan dia, saya jadi panggil jadi saksi. Itu di YouTube saya ada. Sampai sekarang berita acaranya juga nggak jelas kemana ini. Saya juga nggak ngerti kenapa nggak diusut itu manusia nih. Terus keluar-keluar pelecehan agama, penistaan agama terus dia lakukan, kok nggak dikejar dia. Saifuddin Ibrahim bukan nggak ada yang laporin, dijeblosin juga ke penjara. Kenapa Yahya Waloni nggak dijeblosin Pak polisi? Jeblosin dong. Nih tangkap juga nih orang-orang kayak orang gila kayak gini, Henry Tan nih, Henry Tan Dianta. Ini saya minta dengan resmi nih Pak polisi usut ini manusia-manusia ini mengacaukan Indonesia ini. Ya jadi apa ya? Kalau kita bicara seperti ini nanti dibilang nggak punya kasih, bukan nggak punya kasih, tapi harus ditertibkan yang begini. Istilah filosofi sampah, sampah itu harus dibersihkan, jangan dibiarkan ada di ruang tamu itu baunya kotor dan undang semua penyakit, tikus, kecoa semua masuk. Yang namanya sampah ini sampah dalam dunia Kristen ini. Henry Tan ini sampah, ya. Ini bau ini sampah ini sampah ini mesti dikasih taruh di tempat sampah, di keranjang sampah. Nggak layak dia ada di ruang kudus. Di ruang maha kudus nggak layak, gitu. Ini maaf, saya ini bukan bicara kesombongan, tidak sama sekali. Tapi saya orang yang nggak percaya ada Roh Kudus di balik orang seperti ini. Ngaku-ngaku mengajarkan Alkitab, tapi kerjanya nipu sana nipu sini. Saya kapan dia hubungi, kapan dia pernah bicara tentang saya? Mau ikut debat sama dia sembarangan. Dan apalagi Pak Erastus, Pak Yakub Nahuai, Pak Daniel Biantoro. 3 orang ini saya kenal baik. Ya. Bukan kayak dia nih, ngaku-ngaku kenal, nggak kenal gitu loh. Cuma curi-curi foto dan sebagainya, minta-minta foto lalu pamer sana, pamer sini. Janganlah, nggak bagus seperti itu. Jadi saya cuma himbau, Henry Tan Dianta, dengar saya, bertobat kamu. Kalau tidak, masyak bisa masuk sama kamu. Kamu itu bisa asap, bukan masyak, asap. Ya, kutuk bisa kena kamu itu loh. Kalau kamu nggak bertobat, sungguh-sungguh berhentilah dari kegilaanmu ini. Jadilah Kristen yang baik-baik. Ya, masuklah sekolah Alkitab yang benar, sekolah teologi yang benar ya. Masuk baik-baik sekolah teologi. Ya, sekolah Alkitab. Belajar baik-baik.
dengan rendah hati bertobat, bayar harga. Siapa tahu Tuhan mau pakai kamu ke depan. Tapi kalau begini caranya, saya yakin hari ini kamu dipakai setan. Kamu terus dipakai setan selama ini untuk mengacau balokan. Bukan kebenaran yang kamu sampaikan, bukan kebohongan. Ya, jadi gitu saja barangkali. Bertobatlah sungguh-sungguh supaya anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan terjadi. Kalau tidak, saya percaya kamu akan mengalami azab, ya, kesusahan yang luar biasa. Mungkin kebinasaan kalau kamu tidak bertobat sungguh-sungguh, Henry Tan, ya. Dan pemirsa, mungkin tidak usah perpanjang lagi, tapi saya ya, teman-teman sudah dengar ya. Ini mengejutkan gitu ya. Saya juga shock gitu ya melihat ya ternyata mereka tidak sedekat yang HTD selalu gembar-gemborkan ya. Dan ini merupakan salah satu hal lucu ya. Dulu rupanya HTD pernah buat ya, dia bikin flyer, bikin brosur ya. Dia bikin debat spektakuler tahun 2020 ya, dia bikin di Sentul, dia bikin ya, dia tulis tanggal 15 Juni 2020 dan Selasa 16 Juni 2020. Sponsor atau penyelenggara Gereja Alkitab Ala Esa, yaitu gereja dia ya, gerejanya HTD. Dia bilang itu gereja dia. Terus yang bertarung itu dari pihak Kristen ya. Kristen yang Tritunggal itu nama-nama besar loh. Yang dari Kristen itu nama-nama besar. Dulu Pak Jacob juga masih ada itu ya. Jadi ya, ini kalau dibuat benar-benar pertarungan seperti ini di Bali ini pasti yang HTD-nya gitu ya. Jauh kali loh, itu yang di Tritunggal itu nama-nama besar ya. Tadi sampai si JT-nya terkejut, mak saya disuruh lawan bos-bos besar ini ya, pendeta-pendeta besar dari Tritunggal ini. Dan dia punya kawan, ini beban semua gitu ya. Dia bilang, mak teman saya beban semua ini, karena yang jadi teman dia ya nama-nama yang biasa gitu kan, ada HTD pula gitu. Waduh, ya kacau lah ya. Dan sejak itulah si HTD ini sering diejek-ejek ya, pingin buat acara tapi nggak pandai cara buatnya ya. Bahkan dari brosurnya saja sama jujur ini sangat menyedihkan gitu ya. Main asal copy paste gitu kan. Lawannya Erastus loh ya. Pendeta Erastus Abdono Jacob. Aduh, kacau sekali. Jadi JT pernah marah besar ya, gara-gara si HTD ini buat brosur, tapi nggak ngomong dulu sama dia gitu ya, nggak ada ngomong sama dia, tapi berani buat ini brosur, ya, buat brosur debat, tapi belum deal sama anggota-anggota yang akan ikut debatnya gitu ya, narasumbernya gitu, luar biasa gitu ya, tulis nama narasumber, tapi dia sendiri semua belum hubungi narasumbernya, dan JT bilang ya ini gila ini orangnya. Benar-benar gila. Masa nama orang dimasukin ke brosur tapi nggak minta izin dan nggak ada komunikasi dulu gitu. Jadi ini shock dia. Dan ternyata aku nanya ke PS Sarah juga gitu. Dia bilang nggak dekat loh. Artinya kan PS Sarah dekat sama HTD itu tahun 2021 ya. Kalau yang ini kejadiannya 2020. Pertengahan tahun 2020. Terus PS Sarah dekat sama HTD itu di 2021 pertengahan juga ya, mulai dari bulan-bulan 4 gitu ya, mulai bulan 4 dia dekat sama si JT, dan kalau masalah itu JT juga udah akui ya, mereka cukup dekat karena si Sarah kan dikasih tinggal di tempat dia ya, di gereja dia. Itu kalau itu jelas gitu. HTD pun si JT mengakui ya. JT mengakui memang PS Sarah sempat di tempat dia gitu kan, cuman dia paling bilang dia itu bukan pendeta abal-abal gitu kan. Nah, paling itu aja, tapi masalah dia pernah tinggal nggak bisa dipungkiri ya. Terus mereka sempat dekat, nggak bisa dipungkiri. Kalau si HTD ini benar-benar nggak diakui gitu, nggak kenal gitu ya. Bahkan JT cuma bilang cuma kenal-kenal gitu aja gitu ya, nggak pernah istilahnya secara pribadi ngobrol tuh nggak ada gitu kan. Dia cuma pernah ikut seminar atau inilah ya pelatihan yang pernah dibuat oleh JT ya. JT pernah buat pelatihan dengan si Gilbert Lumondong, dan salah satu pesertanya ya si HTD ini gitu. Ya, jadi nggak dekat gitu. Jadi saya bingung gitu kan. Nggak dekat tapi kok HTD klaim mau jadi penengah ya. Bahkan bilang ketemu di tempat biasa. Saya sampai bingung ini benaran atau enggak. Ya, atau sebenarnya dia tahu informasi tentang HTD, Saifuddin dan yang lain-lain itu dari orang lain gitu kan. Karena mereka bilang ini jaringan kekristenan tahu. Ya. Biasalah kalau kita bilang sekarang di zaman modern ini tembok aja bisa ngomong gitu ya. Tembok aja bisa ngomong, itulah ngeri-ngeri gitu.
Saya nggak tahu HTD dengar dari siapa, bisa jadi dengar dengan orang yang dekat dengan JT atau dengar dengan yang dekat dengan Pesara atau siapalah ya. Tapi intinya dari JT sendiri sudah mengatakan bahwa dia nggak kenal, dan ini dia menyebut orang gila gitu ya. Satu manusia ini orang gila gitu. Jadi saya juga bingung ya, gimana mereka bisa dekat. Ya, tapi kalau Saifuddin dan HTD memang sempat gitu ya. Karena HTD pernah mengunjungi Saifuddin di penjara, dan itu diakui ya. Saifuddin akui memang dikunjungi sama si HTD ya. Jadi dari situ kenal. Terus kalau mau bilang dekat, dia bilang ya sekedar aja gitu. Tapi HTD itu memang mungkin punya jaringan, ya punya intel lah, ya dia punya intel sehingga dia tahu apa yang sedang terjadi di kekristenan, di internalnya, dalamnya gitu. Jadi ini saya bingung gini, kalau kayak gini ceritanya gimana dia memediasi ya? Saya bingung juga gimana memediasi. Malah kalau mau jujur bilang, lebih bisa memediasi itu orang lain yang istilahnya image-nya nggak sejelek si HTD ini gitu. Kalau HTD kan udah duluan dicap jelek sama si Joshua Teu. Kalau orang udah dicap jelek, susah gitu. Lebih mending orang yang nggak dikenal sama sekali gitu ya. Orang yang nggak dikenal tapi mungkin punya reputasi bagus, ya nggak kenal secara pribadi tapi dia terkenal orang yang baik gitu, atau orang yang tegas, ya lebih bisa lagi jadi lebih bisa jadi penghubung antara PS Sara dan JT daripada orang yang udah ditolak duluan gitu kan. Dari PS Sara sendiri dia juga agak takut sama HTD. Itulah dia bilang waktu itu kemarin si HTD tawari tinggal di rumah anaknya, si PS Sara mutusin enggak lah, dia lebih milih tinggal di hotel biar ada privasi, biar nanti HTD nggak ngejar-ngejar terus, nggak nanya-nanya terus gitu kan. Takutnya kan nggak enakan kalau ditanya nggak jawab, apalagi kalau sampai udah nginap di rumah orang ya, masa ada hutang budinya lah gitu kan. Kita udah dikasih nginap, masa ditanya semua kita jawabnya ketus ya. Dia takut ada hutang budi, jadi PS Sara bilang udahlah aku tinggal di hotel aja lah Yus, dia bilang ya. Saya bilang oh ya udah, aku bilang kan tinggal aja di hotel nggak apa-apa. Jadi dia ini aku bingung gitu kan. Jadinya makin bingung siapa dia. Ini memang orang yang penuh misteri ya. Apalagi kalau kita lihat mukanya tuh memang ini ekspresinya tuh datar ya, sehingga kita nggak bisa menebak sebenarnya apa yang ada di otak si HTD ini ya. Saya kenal dia tahun lalu ya. Saya tahun lalu satu grup sama HTD ya. Dia di-invite. Selain Wak Labu ada HTD juga. Saya ingat tuh HTD itu tahun lalu dia nggak mau kalau di StreamYard, dia maunya di Zoom, dia bilang ya. Dia alasannya, wah StreamYard itu makan kuota besar, dia bilang. Saya nggak mau, saya maunya Zoom gitu ya. Itulah kenapa tahun lalu saya nggak undang HTD ya. Bahkan sampai sekarang pun saya belum ada undang dia ya, belum ada undang dia sampai sekarang. Karena dia nggak mau, alasannya StreamYard besar kuota gitu kan. Terus aku ingat sekali ya, tahun lalu HTD pernah nantangin kami di grup ya. Dia bilang, kalian boleh nantangin saya debat, tapi ada syarat gitu. Nggak salah subscriber minimal berapa lah gitu ya. Nggak salah subscriber minimal 10.000 dia bilang ya. Channel YouTube itu minimalnya harus ada subscriber kalian 10.000 baru boleh undang dia untuk berdebat ya. Dia bilang untuk bisa berdebat sama dia. Ya, tapi lucu juga ya. Saya ingat waktu itu saya bilang, apa pula syarat 10.000 gitu, gue bilang. Yang penting kan kualitas gitu. Terus dia bilang, kamu masih kecil channel kamu ya. Saya ingat kali itu. Ya, saya diajak channel saya sama si HTD. Ya, jadi lontong juga ini si HTD ini ya. Saya ingat tahun lalu tuh di bulan 1 ya teman-teman. Bulan 1 tahun lalu ya, dia selalu nge-share dia punya video 3 menit. Waktu itu masih nggak sepanjang sekarang. Kalau sekarang kan bisa sampai 10 menit, 12 menit, 9 menit ya. Dulu video dia cuma 2-3 menit itu. Tahun lalu, 2-3 menit. Saya ingat tuh. Ya udah saya bilang kan, debat kita. Jadi dia bilang nggak mau, channel kamu masih kecil. Waktu itu aku ingat channelku masih nggak nyampe inilah, masih kecil sekali, 1.000 pun belum waktu bulan 1 tuh. Terus dia bilang harus 10.000. Aku bilang udahlah, entah siapapun ini satu, karena nggak terkenal juga HTD ya. Jadi saya nggak pedulin juga. Tapi nggak nyangka udah setahun juga ya. Nantilah saya kontak dia, kita ajak live bareng untuk kita tanya-tanya ini gimana nih ya. Masa si JT bilang dia orang gila ya? Itu tadi teman-teman bisa lihat. JT bilang dia orang gila, nanti coba saya tanya ke HTD, ini gimana ya, hubungan dia sama JT itu semua seperti apa, nanti kita cari tahu ya, kita undang dia. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya kabari, teman-teman yang lihat sendiri ya, 2020 ternyata si Joshua Teu pernah ya, marah dan mengatakan bahwa satu manusia ini memang orang gila. Ya, kalau sekarang saya nggak tahu apakah masih dianggap orang gila, atau sudah dianggap sebagai best friend-nya, atau sudah dianggap sebagai murid, ya, saya nggak tahu, nanti kita cari tahu lagi. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Ya, di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di channel sebelah ya. Bentar lagi kita live di HMC. Makasih buat semuanya.